Selamat pagi pemirsa. Negeri ini, Indonesia, jelas tidak kekurangan manusia unggul yang punya kapasitas kepemimpinan atau mengawasi institusi. Sayangnya di saat yang sama, bangsa ini juga banyak dihiasi pejabat-pejabat yang merasa bisa melakukan segala hal. Bahkan ada yang merasa bahwa hanya dialah yang paling bisa menduduki jabatan-jabatan tertentu. Pemirsa, inilah editorial Media Indonesia di hari ini Jumat 19 September 2025 dengan tema menghentikan rangkap jabatan bersama saya Leonard Samosir. Dan Anda semua para pemirsa juga bisa ikut menyatakan pendapat Anda nanti dengan menelepon nomor 021 583 99 100. Pemirsa, pagi ini telah hadir bersama saya anggota Dewan Redaksi Media Group, Gaudensius Suardi. Bang Gauden, selamat pagi. Selamat pagi lah. Sehat-sehat Bang? Sehat sih. Jabatan Abang rangkap apa tidak sekarang? Tidak ya. Sama sekali tidak ada? Tidak ada ya. Bukankah ada jabatan lain begitu? Tergantung sih. Tergantung. Ini saya tanya Bang Gauden karena beberapa teman mengatakan loh, rangkap jabatan itu ya tidak masalah selama orangnya memang bisa mengerjakan tugas-tugas di jabatan yang berbeda. Tapi ada teman yang lain mengatakan ya jangan dong, pasti tidak fokus katanya. Bagaimana Bang? Kalau menurut penelitian Ombudsman dan KPK itu ada 564 pejabat yang merangkap jabatan ya. Sampai sekarang? Sampai sekarang ya, 54%-nya itu tidak kompeten di bidangnya. Tidak kompeten? Tidak kompeten. Oke. 32% itu menimbulkan konflik kepentingan. Artinya keputusan yang diambil di salah satu jabatan itu ada kaitan dengan dirinya sendiri atau nepotisme. Gitu. Oh, itu Ombudsman yang bilang? Ombudsman dan KPK. Menemukan temuan itu? Ya. Tapi kan kalau kemudian memang misalnya, ini kan kita bicara konkret ya Bang. Misalnya pejabat Kementerian Keuangan, dia ada beberapa yang menjadi komisaris di BUMN yang memang terkait dengan keuangan. Itu kan wajar Bang? Ya, soal kompetensi yang pertama. Yang kedua itu dia tidak akan fokus pada pekerjaannya utamanya. Karena itulah Mahkamah Konstitusi menyatakan rangkap jabatan Wakil Menteri itu inkonstitusional gitu. Itu inkonstitusional berdasarkan apa Bang? Kalau menurut putusan 128 tanggal 28 Agustus 2025 itu jelas sekali supaya para menteri dan wakil menteri itu fokus pada tugasnya. Karena itulah salah satu kenapa MK membolehkan adanya wakil menteri itu supaya dua-duanya fokus gitu, menteri dan wakilnya fokus. Oh, makanya ada posisi wakil menteri. Ya. Tapi si wakil menteri ini tidak boleh merangkap jabatan lain. Menurut ketentuan yang diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi nomor 128 itu menteri dan wakil menteri sama-sama pejabat negara yang tidak boleh merangkap jabatan. Kalau ada yang merangkap jabatan, itu berarti inkonstitusional. Akan tetapi berlaku inkonstitusional itu 2 tahun dari sekarang gitu. Oh, berarti sekarang masih konstitusional. Ya, tapi kan menunggu 2 tahun ngapain ngangkat-ngangkat lagi gitu kan. Oke. Tapi kita akan bahas ini ya Bang Gauden, apakah memang benar rangkap jabatan ini sesuatu yang baik atau buruk. Kita akan bahas ini pemirsa, inilah editorial Media Indonesia untuk hari ini Jumat 19 September 2025, menghentikan rangkap jabatan. Menghentikan rangkap jabatan. Negeri ini jelas tidak kekurangan manusia unggul yang punya kapasitas memimpin atau mengawasi institusi. Sayangnya, pada saat yang sama, bangsa ini juga banyak dihiasi pejabat-pejabat yang merasa bisa melakukan segala hal. Bahkan ada yang merasa bahwa hanya dialah yang paling bisa menduduki jabatan-jabatan tertentu. Tidak mengherankan jika kita temui banyak penyelenggara negara yang merangkap jabatan, khususnya menjadi komisaris di sejumlah badan usaha milik negara atau BUMN. Alasannya pun macam-macam, khususnya merasa bahwa jabatan yang dirangkap itu masih memiliki keterkaitan. Argumentasi seperti itu lebih lekat dengan jurus ngeles ketimbang alasan yang masuk akal. Sampai pertengahan Juni lalu, sebanyak 25 wakil menteri wamen di Kabinet Merah Putih merangkap jabatan menjadi komisaris berbagai BUMN. 3 bulan kemudian jumlahnya bertambah menjadi 31 orang. Kondisi itu menandakan bahwa kritik bertubi-tubi dari publik dianggap angin lalu.
Teriakan nyaring bahwa rangkap jabatan itu bukan saja tidak etis, melainkan juga melabrak rambu-rambu aturan. Padahal rangkap jabatan seperti itu sudah nyata-nyata dilarang berdasarkan konstitusi. Mahkamah Konstitusi (MK) pada 28 Agustus lalu secara tegas memerintahkan agar rangkap jabatan diakhiri. Tapi teriakan dan larangan seperti berhenti sekadar seruan. Teriakan bahkan larangan. Terbukti rangkap jabatan jalan terus. Sejumlah wamen tetap diangkat menjadi komisaris BUMN. Benar, memang ada janji melakukan evaluasi. Tapi janji itu masih terdengar sayup-sayup. Aksi menghentikan rangkap jabatan masih teramat jauh panggang dari api. KPK memang sedang menyusun sejumlah usulan bagi lahirnya Perpres atau PP yang mengatur definisi ruang lingkup hingga daftar larangan rangkap jabatan. KPK juga mengusulkan sistem gaji tunggal, single salary, sebab dengan begitu celah penghasilan ganda dari rangkap jabatan sudah ditutup. Namun, usulan-usulan itu masih berhenti sekadar usulan. Ia belum bergerak menjadi aksi penting menyetop rangkap jabatan. Apakah itu bisa diartikan bahwa putusan MK tak lagi punya wibawa sehingga bebas ditinggalkan begitu saja? Lahirnya putusan larangan rangkap jabatan disemangati oleh prinsip bahwa jabatan itu amanat. Karena amanat, jabatan tidak bisa dijalankan secara sambil lalu. Jabatan juga menuntut pelaksanaan etika yang ketat, menjauhkan diri sejauh-jauhnya dari potensi konflik kepentingan dan penyalahgunaan kekuasaan. Negeri ini sudah lama teramat longgar memaklumi itu semua, bahkan menganggap remeh. Rakyat di negeri ini butuh keteladanan aksi. Publik menunggu para pejabat yang otentik, yakni pejabat yang menyatu antara kata dan perbuatan. Di bagian berikut Anda bisa ikut menyatakan pendapat Anda pemirsa terkait editorial pagi ini. Untuk saat ini tetaplah bersama kami. Media Indonesia mengajak Anda untuk mengakses fitur premium e-paper. Dengan sajian konten berbasis intelektual dan meneguhkan kebangsaan, Media Indonesia tampil dengan lebih dinamis melalui e-paper Media Indonesia yang dapat Anda akses kapan saja, di mana saja. Caranya mudah, download aplikasi Media Indonesia di Android atau ketik link e-paper.mediaindonesia.com atau bisa scan QR Code pada layar kaca Anda. Klik tab e-paper di bagian samping layar tablet Anda, daftarkan data diri, serta pilih paket berlangganan e-paper Media Indonesia sesuai dengan kebutuhan Anda. Nikmati juga bonus spesial tambahan 4 halaman rubrik fokus setiap hari. Semua bisa Anda dapatkan hanya di e-paper Media Indonesia. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi customer service di nomor 0811 1201 2018 atau kunjungi media sosial @mediaindonesia. Media Indonesia, referensi bangsa. Terima kasih pemirsa Anda masih bersama kami dan sekarang kita akan mendengarkan dulu ya Bang Audiens pendapat dari pemirsa Metro TV. Kali ini dari Bekasi, Jawa Barat ada Pak Ondo Silitonga. Pak Ondo, selamat pagi. Selamat pagi Bung Leo, selamat pagi Bung Audensius. Selamat pagi Pak Ondo. Bagaimana Pak, Anda setuju atau tidak kalau rangkap jabatan itu dihentikan atau dilarang Pak? Harus dilarang, itu harus diciptakan PP-nya supaya jelas gitu loh. Saya kira kalau mau menghentikannya tanpa PP, begini Bung Leo, itu sulit dihentikan sebab gaji komisarisnya lebih besar daripada gaji jabatan publiknya. Kalau mau menghentikannya tanpa PP, mungkin begini Bung Leo, dipasang gaji tunggal. Boleh Anda merangkap jabatan, tapi Anda gajinya gaji jabatan yang utama, bukan yang komisaris. Mungkin mereka nggak mau, jadi mundur, jadi nggak rangkap jabatannya. Presiden mengatakan komisaris di BUMN itu terlalu banyak, mau dikurangi. Ya kita tunggu saja. Tantim juga katanya mau dihapus. Khusus komisaris itu cuma hadiah bulanan buat konco-konco atau buat relawan. Jadi sayang sekali kalau komisaris itu hanya bagi-bagi duit buat konco-konco dan relawan. Segeralah buat PP-nya perihal rangkap jabatan agar tidak jadi ruang-ruang titipan. Menurut saya rangkap jabatan Menpora dengan ketua PSSI masih boleh karena kualitas dan keahliannya, tapi tetap gaji tunggal kalau bisa. Demikian, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Ondo Silitonga di Bekasi, Jawa Barat untuk
pendapat Anda yang sangat konkret. Selamat pagi, Pak. Menarik ini, Bang Gaudens. Pak Ondo setuju dihentikan, tapi kalau misalnya harus mau menghentikan rangkap jabatan harus ada peraturan pemerintah. Kalau tidak, dibuat aturan bahwa gajinya satu. Bagaimana, Bang? Ya mungkin dipilah-pilah ya. Kalau soal wakil menteri rangkap jabatan itu putusan Mahkamah Konstitusi tanggal 28 itu sifatnya final dan mengikat, berlaku pada saat itu juga. Walaupun di dalam amarnya itu disebutkan berlaku mulai 2 tahun kemudian ke depan gitu ya. Jadi tahun 2027. Ya. Oke. Kenapa 2 tahun itu memberi kesempatan kepada pemerintah untuk melakukan penataan sehingga tidak terjadi kekosongan. Oke. Tetapi kan yang terjadi sekarang itu sudah ada putusan Mahkamah Konstitusi tanggal 28 Agustus. Tetapi di tengah jalan masih melantik juga ya wakil menteri untuk merangkap jabatan di komisaris. Kita harus katakan bahwa pada waktunya Presiden Prabowo pasti mematuhi perintah Mahkamah Konstitusi karena bentuknya kan undang-undang. Nah, pertanyaan berikutnya, apakah masih dibutuhkan peraturan pemerintah? Itu kan persoalan teknis ya. Persoalan teknis itu tidak meniadakan undang-undang pokoknya. Undang-undang pokoknya itu kan undang-undang Kementerian Negara. Undang-undang Kementerian Negara itu sudah ditafsirkan oleh Mahkamah Konstitusi bahwa peraturan pasal 24 yang mengatakan bahwa menteri tidak boleh mengangkat jabatan di antara itu komisaris dan direksi perusahaan-perusahaan yang dibiayai oleh APBN APBD juga berlaku bagi wakil menteri. Tinggal itu dijalanin aja gitu. Tinggal dijalankan saja ya. Gampang kok itu. Bang, tapi kalau yang tadi dikatakan oleh Pak Ondo spesifik ya terkait dengan Menpora yang merangkap sebagai ketua umum PSSI, menurut Pak Ondo tidak apa-apa karena itu inline begitu. Itu bagaimana? Ya, apakah dilarang atau tidak? Sebab menurut undang-undang kementerian itu yang tidak boleh dirangkap itu komisaris atau direksi perusahaan-perusahaan yang dibiayai oleh APBN APBD. BUMN maksudnya ya? Ya. Oke. Pertanyaannya apa PSSI itu perusahaan? Bukan kan? Kalau bukan berarti tidak ada tidak ditentukan. Tidak terkena aturan itu. Menurut undang-undang Kementerian Negara. Bang, tapi kembali lagi pertanyaannya. Kalau melihat apa yang terjadi sekarang kan banyak alasannya bahwa rangkap jabatan itu untuk memudahkan pengawasan, katanya seperti itu, Bang. Karena saya belum meneliti semua sih, tapi wakil-wakil menteri itu banyak yang jadi komisaris di BUMN yang memang sejalan dengan kementerian yang dipimpinnya, sehingga mereka ingin mengawasi apakah BUMN ini akan bergerak dengan efektif. Dengan dasar pemikiran seperti itu tidak bisa diterima, Bang, rangkap jabatan, Bang? Ya bisa diterima sih kalau memang tidak ada orang lain lagi di Republik ini gitu. Tidak ada orang lain lagi. Seakan-akan orang itu satu-satunya di Republik ini yang penting gitu kan. Tetapi yang ingin kita katakan, hasil penelitian Ombudsman dan KPK itu kan memperlihatkan 32% mereka yang rangkap jabatan itu menyalahgunakan kewenangannya atau ada konflik interestnya. Kalau 32% itu konflik interest, sepertiga ya? Itu artinya tidak tepat juga yang mengatakan inline tadi itu. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau kita lihat betul-betul kasus korupsi yang ada sekarang yang terkait dengan BUMN, banyak sekali kasus korupsi di BUMN, di sejumlah BUMN yang komisarisnya wakil menteri juga. Maksudnya artinya fungsi pengawasan nggak berjalan? Fungsi pengawasan itu ada sih, pajangan itu. Hanya teori. Kalau kemudian, Bang, misalnya ya, saya percaya sih pemerintah harusnya juga mematuhi amar putusan MK itu, karena kan final dan mengikat. Tapi kalau tetap terjadi seperti sekarang, bahwa ada rangkap jabatan, itu efeknya apa, Bang? Ya, menurut putusan Mahkamah Konstitusi itu kan berlakunya 2 tahun kemudian ya. Itu artinya apakah pemerintah mematuhi atau tidak putusan Mahkamah Konstitusi itu kita nilainya 2 tahun kemudian, tidak sekarang gitu. Tetapi yang ingin kita katakan, kalau dari sekarang sampai 2027 itu kan bisa di planning gitu kan. Ya mulailah satu persatu diganti gitu. Jangan pula nunggu sampai 2027 inkrah putusan itu.
tidak konstitusionalnya putusan itu sejak ditetapkan tanggal 28 Agustus gitu. Oke. Kita akan bahas di bagian berikut bagaimana langkah transisi yang harus dilakukan Bang Gaudens, tapi kita harus jeda dahulu. Pemirsa tetap bersama kami, Editorial Media Indonesia segera kembali. Terima kasih Anda masih bersama kami dan kita ada di bagian akhir diskusi kita pagi ini. Bang Gaudens, kalau kemudian pemerintah punya itikat baik, apa yang kita harusnya lihat dari sekarang sampai 2 tahun ke depan sesuai dengan putusan MK? Ya menurut saya sih pemerintah saat sekarang itu sudah berpikir ya, cuman belum bertindak saja karena skala prioritas. Prioritas pemerintah sekarang itu kan memenuhi tuntutan masyarakat yang demo kemarin itu. Itu yang sedang diperjuangkan oleh pemerintah. Saya yakin sekali setelah ini pemerintah akan mulai menata bagaimana mengembalikan jabatan-jabatan rangkap jabatan oleh wamen itu sebagaimana yang diperintahkan oleh Mahkamah Konstitusi. Dan pemerintahan Prabowo itu sangat konstitusional kok. Bang, kalau ternyata misalnya pilihannya adalah tidak memisahkan atau tidak mencopot jabatan-jabatan ini, tapi misalnya mengadopsi, katakanlah begitu, gaji tunggal tadi Bang, itu nggak apa-apa kan untuk negara? Tidak ada gaji tunggal di dalam putusan Mahkamah Konstitusi. Itu yang diusulkan oleh Yang diusulkan oleh KPK. Sebetulnya tidak perlu kajian lagi kan. Rangkap jabatan itu jelas sekali putusannya dilarang bagi wakil menteri sebagaimana menteri gitu. Yang rangkap jabatan kan bukan menterinya. Oke. Jadi tidak butuh penafsiran lagi sebenarnya. Undang-undang itu tidak ditafsirkan, yang paling penting itu dijalankan. Itu yang soal political will ya. Political will kalau tidak ada ya tidak akan dijalankan. Tapi kita akan melihat ya dalam 1-2 tahun ke depan ini, maka mulai akan ada transisi, akan ada orang-orang yang katakanlah dipilih untuk mengisi posisi komisaris yang ditinggalkan oleh wamen ini Bang. Ya banyak orang pintar di Republik ini. Tadi saya katakan 32% dari mereka yang rangkap jabatan itu tidak punya konflik kepentingan, bahkan hampir setengahnya, 49% itu mereka yang tidak kompeten. Dengan kata lain, banyak mereka yang rangkap jabatan di komisaris saat ini tidak berkompeten. Gitu. Tidak kompeten? Ya, menurut hasil penelitian KPK dan Ombudsman. Ya. Kalau kemudian masalah-masalah bangsa misalnya bermunculan cukup banyak Bang, sehingga kemudian pemerintah dan juga kita, rakyat, lupa dengan apa yang diputuskan MK ini. Ini berjalan terus seperti itu. Ini kira-kira eksesnya apa Bang? Ya boleh saja rakyat lupa, tapi presiden pasti tidak lupa. Karena itu undang-undang. Jangan lupa, salah satu lafal di dalam Sumpah jabatan. Sumpah presiden itu menjalankan undang-undang kan? Menjalankan undang-undang. Menjalankan undang-undang. Ya undang-undangnya mengatakan bahwa tidak boleh rangkap jabatan, ya harus dijalankan. Kalau itu sumpah ya. Oke. Jadi kita tunggu itu dan kita akan melihat transisi menuju tidak rangkap jabatan. Tunggu 2 tahun lagi, karena sesuai putusan Mahkamah Konstitusi harus ada bergeraknya dari sekarang gitu kan. Oke. Kita harap itu yang akan dilakukan oleh pemerintah dan kita sama-sama kawal. Bang Gaudens, terima kasih sudah hadir di tempat ini. Selamat pagi Bang. Pagi loh. Dan pemirsa, kita berharap betul bahwa rangkap jabatan itu memang akan segera dihentikan karena memang tidak ada orang yang begitu super untuk bisa merangkap begitu jabatan untuk negara ini. Saya Leonard Samosi berterima kasih Anda sudah menyimak Editorial Media Indonesia pagi ini. Terus jaga kesehatan Anda, terus jaga nurani Anda. Selamat pagi, sampai jumpa. Metro TV,
Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.